Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kali ini gue akan membahas yang ya asal lah ya, United Identity itu kan selalu membahas dari sisi yang lain, out of the box. Ya. Gue akan membahas masalah duit nih, masalah keuangan. Ya. Jadi Manchester United ini kan sudah menjadi industri ya, organisasi perusahaan yang besar juga. Jadi segala sesuatunya tuh sangat berkaitan gitu, apalagi khususnya mengenai masalah keuangan atau uang. Jadi channel gue juga selalu gue ulang-ulang bahwa tidak hanya kita memikirkan masalah strategi pelatih lah, pelatih tidak cocok apa enggak lah, pemain yang katanya sampah lah menurut teman-teman kalian itu dan channel-channel itu gitu kan. Tapi juga harus bahas dari balik layarnya gitu loh ya. Kenapa masalah keuangan ini penting? Ya gue ambil contoh aja kayak Real Madrid deh. Jadi Real Madrid itu dari laporan di Januari 2025 di mana tahun 2024 Real Madrid itu menjadi klub pertama yang bisa mendapatkan memperoleh revenue atau penerimaan ya sebesar 1 miliar dolar lebih gitu ya. Itu penerimaan ya, belum itu expense segala macam. Tapi revenue-nya aja dia 1 miliar gitu. Tapi kan impact-nya lu lihat kan ke prestasi ya. Tadi malam baru ngalahin City lah gitu di Champions League. Terus mereka bisa bangun stadion baru, bisa membeli pemain-pemain yang berkualitas. Nah, jadi permasalahan keuangan ini juga adalah topik dan pembahasan yang penting gitu untuk teman-teman dan kita semua mengetahuinya. Jadi ini dibahas oleh Sky Sport beserta dari Daily Mail juga ya, Mike Keegan ya namanya kalau salah nih. Bahwa telah dikeluarkan untuk laporan Q4 di tahun 2024 ya. Jadi belum satu tahun 2024 ya belum nih. Ya karena kan Ineos kan baru secara resmi pun atau mulai operasional itu kan Juli ini kan. Jadi mereka pasti dengan udah handover dulu ke orang-orang baru, bikin akunting pembukuan yang baru, lanjutin. Nah di Q4 berarti Oktober, November, Desember 2024 kita untuk pengeluaran aja itu udah membayar bunga utang sebesar 18,8 juta pound. Ini bunga 3 bulan loh nih ya. Coba bayangin tuh bunga sejak Glazers family beli dengan utang udah berapa bunganya. Jadi di samping itu di Oktober, November, Desember 2024 kita juga ada pengeluaran dalam hal ini ketika hubungan dengan pemecatan. Jadi pemecatan Ten Hag itu kita keluar untuk biaya kompensasi total itu Ten Hag dan staffnya ya sebesar 14,5 juta pound. Ya Ten Hag itu kalau nggak salah dapat sekitar 10,1 juta pound, terus sisanya staff-staffnya ya kayak Van Nistelrooy, Rene Hake, Jan Huntelaar gitu kan. Itu semua total dapat 4,1 juta pound lah keseluruhan mereka. Plus pengeluaran juga untuk Dan Ashworth ya. Dan Ashworth itu yang dipecat baru 3 bulan ya bekerja, dapat kompensasi juga sebesar 4,1 juta ya. Padahal dulu bayarnya di awal tahun tuh udah gede banget tuh. Cuman pengeluarannya masuk di Q4 ini. Jadi total total profit di Q4 nih, ini baru Q4 ya, sekali lagi ulangi, total profit di Q4 itu sebesar 3,1 juta pound. Cuman lu juga harus pikir kan, kemarin kan gue sempet bahas juga bahwa di Q4
yang namanya Ineos dan Sir Jim Ratcliffe kan sempat setor kas gitu kan, setor kas atau setoran modal di Desember kalau nggak salah. Itu pun masih kalah profitnya di periode yang sama Q4 di 2023. Di Q4 2023 profit Manchester United itu bisa mencapai 27,5 juta pound. Ya sebenarnya wajar karena pendapatan kita waktu itu gede. Kenapa? Kita main di Liga Champion ya, walaupun cuma sampai di babak grup ya. Tapi ya emang Liga Champion itu kan emang dari TV rights ya, dari hak TV, penyiaran, hadiah itu emang gede gitu loh. Jadi sangat ngebantu banget gitu loh untuk keuangan sebuah klub, apalagi Manchester United. Nah, diperkirakan, karena laporan tahunan juga belum keluar, diperkirakan revenue yang akan diterima Manchester United itu sekitar 640 juta pound sampai 680 juta pound tahun 2024 nih ya. Itu revenue, penerimaan duit semuanya tuh ya, penerimaan duit semuanya itu 640 juta ya. Berarti masih kalah sama Madrid. Madrid itu 1 miliar euro, ya mungkin 1 miliar pound lah. 1 miliar, 1, berapa miliar pound. Jadi mungkin 1 miliar pound. Sedangkan revenue Manchester City itu lebih besar, 790-an juta pound. Wajar karena dia main di Liga Champion kemarin 2024 kan. Kita kan 2024 ini kagak main. Sehingga diperkirakan revenue-nya sekitar 640 sampai 640 juta pound ya. Itu termasuk gede loh, padahal Manchester United lagi di bawah ya. Posisi 15. Lagi diceng-cengin melulu, mainnya jelek, kagak main di kompetisi UCL. Nah, untuk earning-nya ya. Jadi kalau revenue itu penerimaan, earning itu pendapatan. Jadi setelah revenue dikurangin expense segala macam, biaya-biaya, beban-beban biaya, pengeluaran-pengeluaran, dapatlah earning. Ini belum dipotong teks nih. Earning yaitu pendapatannya yaitu sekitar estimasi sekitar 140 sampai 160 juta pound. Nah, berarti kalau mau hitung persentase, kalau yang didapatkan setelah dikurangi pengeluaran 140 juta sampai 160 juta pound, berarti kan pengeluarannya atau expense-nya Manchester United itu kan sekitar ya 500 lah ya, sekitar 500 juta pound kan, 500 juta apa 520 juta pound gitu. Atau sama dengan expense-nya itu sebanyak 76% atau expense-nya itu, biaya expense itu memakan 76% dari penerimaan. Kalau dalam bisnis, dalam perusahaan lah, dalam organisasi itu biasanya kan batas wajarnya itu untuk besarnya expense, besarnya pengeluaran terhadap penerimaan itu antara 60% sampai 80%. Kalau Manchester United itu sekitar 520 juta atau sekitar 76%, ya ini mendekati 80%, mendekati batas minimal gitu loh, batas toleransi gitu. Makanya dengan segala pengurangan biaya, ya Sir Alex Ferguson nggak jadi lagi ambasador, pengurangan pemecatan 250 orang karyawan, acara-acara yang di stop nggak diadakan, terus tiketnya naik gitu ya, expense sih seharusnya bisa diturunin nih nanti nih ya, ngelihat. Tapi tahun ini baru 2025 ini lu bakal kelihatan hasilnya gitu loh. Sisa uang kas di Q4, sisa uang kas nih ya, di Q4 doang nih, sisa uang kas kita di Q4 itu 95 juta pound. Tapi ya, harus diingat bahwa ada sisa dari setorannya Ineos yaitu 80 juta pound ya. 80 juta pound. Jadi aslinya kalau misalnya nggak ada setoran Ineos, sisa uang kas kita di Q4 ya, itu sekitar 15 juta pound.
Nah, ini yang bukan agak sih, udah paling menyedihkan. Utang kita total itu 1,031 miliar pon. Utang nih, 1,031 miliar pon yang terdiri dari 731 jutanya utang usaha, jadi utang ya Glazer kan dulu 2020 tahun lalu kan beli dengan sekitar 500 juta pon itu kan dari utang. Jadi selama 20 tahun itu Glazer itu cuma bayar bunga doang, pokoknya nggak dibayar, ya kan, kurang ajar ya. Nah, ya itu pokoknya bergulung terus berserta dengan bunganya. Kan ya kalau cuma bayar bunga pasti kan ada fee-nya ya. Ya kayak lo kartu kredit bayar minimum payment lah. Gitu loh, cuma bayar minimum payment doang nih kartu kredit lo. Kan ada biayanya tuh, biaya minimum payment kan kalau lo lihat di laporannya gitu. Sisanya 300 jutanya lagi utang fee transfer ya, biaya transfer. Jadi 300 juta itu utang biaya transfer. Contohnya kayak gini, kayak Joshua Zirkzee kan kita nyicil ya kan 36 juta euro itu dicicil 3 kali baru kita bayar 12 kan. Berarti sisa 24 jutanya itu masuk utang. Ya dong, masuk kita dalam masuk pembukuan utang tuh. Terus kayak Delik juga kan nyicil gitu kan. Nah, sisa cicilannya itu yang belum dibayarkan tuh masuk dalam utang. Mungkin pemain-pemain sebelumnya ya kayak ya di waktu zaman beli Sancho mungkin itu masih bisa berutang, masih masuk dalam kategori utang tuh, ada yang belum dibayar mungkin fee-nya kan. Atau waktu kita beli Højlund, beli si Anthony gitu, bisa aja masih ada yang mau dibayar gitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori utang tuh ya, yang add-ons kayak gitu itu masuk dalam utang. Jadi 1,031 miliar pon utang kita. Nah, menurut pendapatnya Entities gimana? Ya menyedihkan sih menurut gua gitu loh. Ya, inilah makanya gue lebih memilih pribadi ya, mungkin banyak fans ya mendingan degradasi aja deh supaya nilai valuasinya turun, dijual sama si Glazer gitu ya. Jadi kan udah lagi ulangin Glazer's family ya, anak-anaknya si Malcolm itu si Avram Glazer, Joel Glazer sama siapa lagi itu kan total mereka punya 61% saham ya. Ya berarti kalau dibagi 6 ya logikanya mungkin sekitar 10% lah ya per anak gitu. Ya mungkin ada yang 12% kayak si Avram, yang lainnya ada yang 8%, 7% karena kan mungkin dia paling tua. Sedangkan Sir Jim Ratcliffe secara individu sekarang udah hampir 25%, jadi lebih tinggi memang. Tapi tadi ada video gitu ya si Sky Sport gitu ngejar si Avram Glazer gitu. Gue nih bukannya body shaming ya, cuman tuh kayak kesel gitu loh gue ngeliat si Avram Glazer bentukannya gitu. Kayak ini tuh loh, kayak penjahat-penjahat di film kartun tuh gak? Atau penjahat-penjahat Marvel atau penjahat-penjahat DC gitu loh. Tokoh jahat gitu di film-film kartun gitu. Apa nggak ada gitu ya, misalnya fans Manchester United ya, tahu kena kasus hukum juga sih. Dia kan di Miami nih ya, nggak ada gitu yang fans Manchester United yang dia lagi jalan di pinggir jalan gini lempar telur busuk juga ke kepalanya gitu pas jidatnya gitu ya. Jadi tanya sama Sky Sport, ini gimana sambil jalan gitu. You're gonna sell up. Can I have a quick word about it? So are you worried that Sir Jim Ratcliffe has made things a lot worse for you with Manchester United? He seems to be getting the blame, not you. I'm on my way to see the president right now. I don't think it's appropriate to talk about right now. Thank you. Okay, but will you sell up? No. Ini prestasi Manchester United menurun gitu. Banyak yang menyalahkan lo fans gitu. Ya dia sih sambil jalan habis itu dia ngomong ke si jurnalisnya, ini bukan waktu yang tepat untuk interview gitu. Cuman di saat terakhir jurnalisnya nanya, lo mau jual gak Manchester United? Dia bilang nope, gak mau. Ya iyalah dia gak mau jual. Iyalah orang dia nggak keluar duit,
tapi dia tiap tahun bisa ngambil dividen gitu loh, ngambil dividen gitu. Terus biaya dia naik pesawat, terbang ke Inggris, biaya dia segala macem, itu dia pakai duit operasional Manchester United, ya kan? Kurang aja orang kaya gitu kan, udah duitnya juga bukan duit dia, beli Manchester United. Nah inilah gue bilang sangat menyedihkan. Dan ya gue sih walaupun cuma 40% menaruh percayaan gue terhadap Ineos, tapi ya mau siapa lagi gitu loh. Kalau emang bener si Qatar itu orangnya ada gitu, yang nggak pernah muncul ya dia bisa menyelamatkan Manchester United gitu, atau siapapun deh, mungkin ada orang Indonesia gitu yang mau buy out Glazer dan Ineos gitu, ya gue seneng-seneng aja. Cuman ya ini mengkhawatirkan juga gitu, dan ini jangan sampai ntar kita jadi kolaps. Nah banyak tuh klub-klub yang kayak Bordeaux ya, yang udah mulai gulung tikar tuh di Liga Prancis. Nah jangan sampai lah kita sendiri. Tapi ini loh yang menurut gua lu juga harus tahu, bahwa sisi keuangan itu juga penting dalam menunjang prestasinya klub gitu. Karena bagaimana kita mau beli pemain yang berkualitas ya, di luar kalau sama Manchester United kena fee ya, kalau setiap kali Manchester United yang nawar gitu. Oke, jadi itu patut diketahui supaya kita bisa semakin logis berpikir logis dan sistematis. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Terima kasih.